Kepada fan-fan Malaysia yang sedang berduka tentang isu pemain warisan kita, tak apa, hari ini hari gembira kita. Nak tahu? Jom, let's go check it out. Guys, World Cup bawah 17 tahun guys. Indonesia kena gas dengan Zambia 3-1. Senang banget hati gue. Termasuklah fan-fan Malaysia. Okay guys, apa lagi? Kalah. Meski menelan kekalahan 1-3 dari Zambia di laga perdana, harapan timnas Indonesia U17 untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 belum punah. Garuda Muda kini berada di posisi ketiga grup H dan menduduki peringkat ke-10 dalam klasemen peringkat ketiga terbaik dari seluruh grup. Namun, jangan salah, masih ada dua laga penentu yang akan menjadi ujian sekaligus peluang emas. Melawan Brasil pada Jumat, 7 November, dan Honduras pada Selasa, 10 November. Untuk lolos, Indonesia memiliki dua jalur utama. Pertama, finish di peringkat pertama atau kedua di grup H. Kedua, masuk 8 besar terbaik di antara semua tim peringkat ketiga dari seluruh grup. Saat ini, tim Merah Putih masih punya 6 poin penuh yang bisa diraih dari dua laga tersisa. Jika mampu meraih 6 poin, peluang memuncaki grup sangat terbuka, dan lolos ke babak gugur jadi kenyataan. Namun, tidak perlu menunggu kemenangan mutlak. Bahkan dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, peluang lolos tetap besar. Dengan 3 poin, 1 kali menang, 1 kali kalah, peluang masih ada, tapi sangat bergantung pada selisih gol dan hasil pertandingan tim lain. Sementara 2 poin, 2 kali seri, atau 1 poin, 1 kali seri, 1 kali kalah, masih memberikan kans, meski sangat tipis. Tapi di balik perhitungan matematis tersebut, ada faktor krusial yang terus digelorakan oleh pelatih Nova Arianto, mentalitas dan keberanian. Usai kekalahan dari Zambia, Nova tidak menyalahkan pemain. Ia malah menekankan satu hal, jangan takut di lapangan. Dalam konferensi pers jelang laga kontra Brasil, Nova menyampaikan pesan tegas, jika pemain takut bertarung, takut berduel, atau takut mengawal bola, maka tim akan terus tertekan sepanjang laga. Ia mengakui bahwa di babak kedua melawan Zambia, ketika pemain tampil lebih berani, determinasi dan kualitas permainan langsung meningkat, bahkan menciptakan banyak peluang. Itulah mentalitas yang ingin Nova lihat kembali saat menghadapi Brasil, tim raksasa yang baru saja menghancurkan Honduras 7-0. Secara taktik, Nova memutuskan tidak mengubah formasi. Ia tetap mempertahankan skema 3-5-2 yang telah digunakan sejak laga pertama. Formasi ini dipilih untuk menjaga konsistensi, memperkuat pertahanan 3 bek, dan memaksimalkan sayap melalui 5 gelandang yang dinamis. Namun, ada penekanan baru. Para pemain diminta lebih agresif dan galak di lapangan. Bukan berarti kasar, tapi menunjukkan nyali besar, berani pressing, dan tak gentar menghadapi tekanan lawan, terutama melawan Brasil yang dikenal memainkan strategi ofensif agresif dengan formasi 4-2-3-1, pressing tinggi, dan umpan-umpan cepat. Nova juga mengingatkan bahwa Brasil adalah salah satu tim unggulan di Piala Dunia U17 tahun ini. Tapi ia menegaskan, jangan pernah takut sebelum bertanding. Kita coba saja. Bagi Nova, ini bukan hanya soal hasil, tapi soal karakter. Ia ingin Garuda Muda menikmati setiap momen, tampil tanpa beban, dan menunjukkan bahwa Indonesia juga punya mental petarung di level dunia. Jadi, meski tantangan berat menanti, tidak ada kata menyerah sebelum peluit akhir berbunyi. Dua pertandingan ke depan bukan hanya ujian taktik dan fisik, tapi ujian jiwa, keberanian, dan semangat kebangsaan. Dukung terus Garuda Muda, karena setiap menit di lapangan adalah kesempatan untuk mencatat sejarah. Dan jangan lupa berikan pendapat Anda di kolom komentar. Kalah dari Zambia, peluang lolos timnas U17 masih ada. Begini caranya. Hitung-hitungan timnas U17 tetap bisa lolos fase grup. 1. Setelah pertandingan lawan Zambia kita kalah dari Brazil, belum otomatis tersingkir dengan catatan Honduras mengalahkan Zambia di laga kedua. 2. Kita bisa lolos dengan poin 3 asal mengalahkan Honduras dengan skor telak di laga terakhir sembari berharap Brazil mengalahkan Zambia di laga terakhirnya. Jadi gambaran klasemen grup H kalau itu terjadi, peringkat pertama adalah Brazil dengan 9 poin, Indonesia, Honduras, Zambia berbagi 3 poin yang sama, tapi Indonesia unggul dari selisih gol dan juga dari hasil pertandingan. Jadi Indonesia berada di peringkat kedua dan bisa lolos ke runner up dengan catatan
kita menang telak dari Honduras. Mungkinkah itu terjadi? A gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, a seleção brasileira é uma seleção muito forte, se não me engano goleou o primeiro jogo 7-0, mas o jogo é decidido dentro do campo. O Mundial reúne as melhores seleções do mundo. É ótimo a seleção indonesa poder fazer jogos desse nível. Jogos de nível grande fazem os jogadores elevarem o nível também. Acho que é um jogo bastante difícil. Katanya Nova Arianto itu peninggalan STY. Mana peninggalan STY? Mainnya tadi gimana? Indonesia masih kalah guys. Ini lawan negara yang baru berpartisipasi sekali aja guys. Baru nggak tahun ini loh. Indonesia udah 2 kali, tahun ini dan tahun kemarin. Ini malah kalah. Padahal ini kesempatan Indonesia untuk raih poin. Ya lawan tim Zambia ini guys. Lawan Brazil berat guys. Honduras itu juga berat guys. Negara dari Amerika Latin itu sangat mahir main bola. Untuk laga selanjutnya nih, tolong banget untuk Nova Arianto gembleng anak titikmu supaya bisa menang minimal lolos fase grup kayak Sintayong. Jangan kecewakan kami. Peluang timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 Qatar ya. Hasil kemarin ya membuat skuad Garuda Asia menempati peringkat ketiga di klasemen grup H dengan tanpa poin. Putu Panji dan kawan-kawan tertinggal 3 poin dari Brasil dan Zambia serta unggul selisih gol atas Honduras ya. Tapi meski begitu Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke fase gugur dengan 2 laga sisa di grup H ini ya. Sebagai informasi ya, di Piala Dunia U17 2025 menggunakan format baru dengan 48 tim yang terbagi dalam 12 grup. 2 tim yang teratas di masing-masing grup dan 8 tim peringkat ketiga terbaik nanti akan lolos ke babak 32 besar. Secara matematis ada beberapa skenario yang bisa membawa Indonesia, timnas Indonesia 17 lolos ke babak 32 besar pertama. Indonesia perlu mengalahkan Brasil dan Honduras pada tanggal 7 dan 10 November ya, hari Jumat ya, untuk menyegel tiket 32 besar. Dan meski terbilang sangat berat, tapi 2 kemenangan itu nantinya membuat peluang menjadi juara grup. Dan skenario kedua adalah meraih 4 poin ya, 4 poin dari 2 laga untuk menjaga peluang menjadi runner up grup yang otomatis lolos ke 32 besar. Tapi idealnya Indonesia bisa meraih 4 poin dengan menahan imbang Brasil ya, menahan imbang Brasil dan mengalahkan Honduras. Indonesia bisa menjadi runner up grup dengan 4 poin jika Zambia tidak meraih poin di 2 laga sisa mereka. Jika kalah dari Brasil, Indonesia perlu melibas Honduras untuk setidaknya menguji posisi yang ketiga. Dan mereka kemudian harus memastikan unggul poin ya, atau selisih gol atas minimal 4 tim peringkat ketiga dari grup lain ya. Ada maksudnya selisih gol tertinggi dari 4 grup lain ya, gitu. Nanti ada tetap ada chance, tapi gimana kita implement game kita, how you defend lawan pemain-pemain yang secara quality ball handlingnya pasti fantastis lah ya, dalam quality gitu, jauh pasti dibanding Zambia. Ya mungkin ritmenya nggak akan secepat Zambia. Kalau tadi kan kayaknya end to end main basket tuh ya, waktu itu Brazil bisa lebih slow dalam memainkan ritme itu, yang bisa kita manfaatin dengan press, dengan lebih rapi lah, pendekatannya betul-betul harus sempurna dalam membaca apa sih yang menjadi kelemahan Brazil